Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Dengar begitu saya senang luar biasa, makanya wow. Nah bos, sekarang apa hajatnya kalau saya boleh tahu? Apa hajatnya bos? Kaya raya tajil melintir Pak Haji. Sekarang kalau bos hajatnya kaya raya tajil melintir, bisa gak si bos bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah bikin takjub kita kalau kita nggak bikin takjub Allah? Nah terserah bos maunya gimana bikin takjub Allahnya. Mau ibadah ekstrim atau mau keyakinannya ekstrim, mau pilih yang mana, bebas. Kalau waktu itu Pak Laode itu Pak Kamrin itu dia keyakinannya ekstrim. Karena kan ibadahnya nggak bisa, karena kan dia nggak bisa sholat. Karena kan kakinya harus diamputasi. Jadi dia nggak bisa ibadah, dia hanya keyakinannya. Oh ya Pak Haji, Pak Kamrin itu bilang ke Pak Yudi ya, nah itu dia bilang saya pokoknya nggak mau diamputasi, biarin busuk katanya gitu. Tapi betulan Pak Yudi itu bawa beliau ke sini, jadi alhamdulillah sembuh sampai sekarang, katanya 2 tahun lagi mau pensiun ya. Kerja lagi. Jadi bos harus yakinnya ekstrim atau mau ibadah ekstrim. Saya bisa gak dua-duanya? Boleh. Boleh gak salah satu? Boleh. Bebas. Pilih yang mana? Kalau keyakinan ekstrim bagaimana itu Pak Haji? Jadi bapak dari bangun tidur sampai mau tidur dibangun keyakinannya. Pasti kaya raya. Pasti saya punya duit 10 miliar setiap bulan. Pasti saya punya duit 10 miliar. Hanya itu aja yang diucapin. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi mandi, lagi makan, lagi nyupir, lagi di pesawat, lagi apapun itu aja yang diucapin. Dalam hati Pak Haji? Dalam hati. Farmasi, kata Pak Haji ya? Ya, kalau bapak mau beli bukunya namanya Kuantum Ikhlas, karangan R.B. Sentanu. Kebetulan istrinya pasien kita, namanya itu Vivi Sapitri, Mbak Vivi Sapitri. Nah, keyakinan itu nggak taunya ada di Al-Quran, ada di hadisnya, ada hadisnya. Ceritain bos. Coba, ada di Al-Quran. Coba bos cerita, biar tambah pede. Iya, sekalian yang yakin uang tadi ya. Jadi kalau Pak Haji kan bahasa motivasi Pak Haji kan yakin pasti, yakin pasti, yakin pasti, dan dengan apa? Berbuat. Buat apa? Apa yang sedang kita kerjakan udah dengan keyakinan itu pasti akan mendatangkan rezeki yang diinginkan dengan yakin pasti. Datangnya lewat mana? Allah. Dan Allah ada nggak di Al-Quran yang menjanjikan Allah janjiin uang itu diberi banyak? Ada 5 hal yang diberikan Allah kepada kita. Diturunkan hujan yang lebat berupa salah satunya bisa dimaknai hujan lebat, hujan beneran, bisa jadi dikasih uang seperti turunnya hujan. Hujan. Yang banyak berarti kan? Dikasih uang, dikasih anak. Apa anak? Anak perusahaan, anak cabang, klien yang kakap-kakap, klien yang banyak-banyak, maknanya kan begitu. Dikasih kebun yang luas, dikasih sungai yang mengalir di dalamnya yang menghidupi kebun-kebun itu. Apakah ini tidak menggambarkan apa yang Bapak berdua hajatkan tadi? Kaya raya kan itu ukurannya ya. Uangnya bergelontor seperti air hujan. Tanpa kerja. Dan itu syaratnya kata Allah, nggak ada itu, harus bekerja. Tidak ada di Al-Quran kerja. Tanpa kerja. Nggak ada. Seperti saya gini. Saya tidak promosi ke bapak. Bos datang dong bos ke RDAY enggak? Tapi bos ditekuk hatinya. Datang gak lo ke RDAY? Temuin gak tuh Haji Dwi? Datang gak lo? Ajak gak tuh keponakan lo? Temuin. Jadi kita datang nih. Dan gak gratis.
bos harus sedekah dulu ke anak yatim, baru bisa ketemu gue. Kalau bos nggak sedekah, nggak. Berarti kan ini hatinya ditekuk sama Allah. Nah, saya maunya bos juga begitu. Contoh Pak Haji, keep dulu bentar ya. Sumpah Pemuda tahun berapa bos? Kalau gue boleh tahu bos. 1928. Kalau kita ketemu kita nih, bos ketemu saya, apa yang diucapin para pemuda? Merdeka. Ketemu lagi, merdeka. Merdeka. Merdekanya kapan bos? 1945. Dari tahun 1928 diucapin merdeka, 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 merdeka. Kenapa Allah kabulinnya 1945? Berarti kita berbuat, jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti Allah yang kabulin, yang penting kita niat. Saya punya rumah 1000 meter. Saya punya kolam renang. Kalau gurunya pakai Hummer, saya juga pasti pakai Hummer. Kalau Haji Dwi pakai Hummer, gue pakai Hummer. Harganya nggak mahal kok, cuma 5M. Kalau Pak Haji Dwi naik Robicon, gue juga harus naik Robicon. Nggak mahal kok, cuma 1,7. Paling top 2M. Kalau Pak Haji Dwi naik Velfire, gue harus naik Velfire. Kalau Pak Haji Dwi naik Land Cruiser, gue harus naik Land Cruiser. Jadi bos harus bangun dulu keyakinan. Tapi kalau bos bilang, bisa gak ya gue punya Land Cruiser, harganya sekarang 2,7. Lah, ngeluh, mikir, komen, nah gak boleh. Jadi harus bisa, pasti bisa. Rumahnya 1000 meter. Rumahnya ada kolam renangnya. Rumahnya ada kolam ikannya. Rumahnya punya kandang kuda. Gitu. Ini kan tadi anak saya bilang, "Pak, makasih ya rumahnya dibikinin kandang kuda poni." Jadi gue bikinin kandang. Jadi rumah gue 1000 meter, gue bikinin kandang kuda poni buat dia yang kuda poni. Ada kolam ikannya, ada kolam renangnya. Kok gitu Ji? Ya biar dia seneng dah. Nah bos juga harus bisa begitu. Tapi kan kita kadang ini. Dari mana? Nah kita ngomong dari mana aja Allah udah sedih. Ya dari aku. Emang ada Tuhan lagi selain aku? La ilaha illallah. Nggak ada. Makanya kita pakai ilmu kearifan lokal bos. Kebetulan bos lawyer ya, pengacara. Pasien gue 100% yang lawyer. Sidang nggak pernah kalah. Apa yang dilakukan? Saat dalamnya selalu dibalik. Kaos kutangnya selalu dibalik. Nggak pernah kalah. Kedua, anak kecil yang sekolah, kalau dia saat dalamnya dibalik, kaosnya dibalik, ranking. Nggak pernah dia nggak ranking. Tuh. Kalau kita mau ke pesawat, mau terbang naik pesawat, saat dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, herannya jalanan macet. Waduh kita telat, nggak mungkin. Herannya pesawatnya delay. Tuh enaknya. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu bos. Ji, kan celana dalam dibalik manjur. Ada nggak yang lebih manjur lagi? Nggak pakai celana dalam. Jadi orang zaman dulu, zamannya nenek Esi, kakek Esi bos, kakek gue. Dulu di Kendari, orang mau naik kelapa, metik pohon kelapa, tinggi banget tuh pohon kelapa. Tidak ada yang jatuh sampai hari ini. Kenapa? Karena dia kalau manjat nggak pakai celana dalam, cuman pakai kolor doang. Dia naik. Herannya nggak ada petir, herannya nggak ada hujan. Kenapa? Karena ada penangkal petir. Lanjut bos, lanjut yang tadi. Ya lanjut ya. Ya. Tadi bahwa Allah memberikan itu semua yang kita hajatkan tadi, kaya raya, itu gambaran kaya raya seperti itu. Ya. Hujan lebat, mengalir hujan deras, bisa berupa harta, mal, berupa Orderan, klien, dapatnya korporat, bukan perorangan. Luas lahannya, seluas-luasnya, tidak gersang. Kenapa? Karena di dalamnya dialiri Sungai. yang mengitarinya. Caranya gimana? Harus kerja keras kah? Harus kerja cerdas kah? Kalau kita mau dapat kan harus kerja keras. Kalau lebih lagi kita harus katanya kerja cerdas.
Ada lagi lebih parah lagi kayak Belanda. Kurang lagi. Kita harus kerja menindas. Ada bos. Tapi sekarang masuk penjara kena Kejaksaan Agung. Allah memberikan itu semua syaratnya cuma satu. Bukan dengan cara yang tadi. Syaratnya hanya kata Allah, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13 dibaca. Jadi syaratnya apa untuk mendapatkan itu semua? Di ayat yang itu tadi kan ayat yang ke-11, 12. Caranya seperti apa Allah? Caranya kita dengan mohon ampun kepada Allah. Apa artinya mohon ampun? Belum dikasih kertas. Kita praktekin yang diberikan Pak Haji, harus menjaga hati kita sebersih-bersihnya. Intinya seperti itu kuncinya. Jaga hati, sifat itu harus tidak ada. Sifat 18. Kuncinya di situ. Tapi itu semua yang dikatakan Pak Haji, pondasinya itu kita lakukan, kita lakukan itu semua. Kita mohon ampun dengan sholat tobat, dengan mengharap apa yang Allah janjikan itu kepada kita. Kunci utamanya adalah harus yakin. Yakin. Jadi kalau kita baca Quran itu iringan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia, itu pasti dihubungkan dengan amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Amanu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak ya? Banyak itu, diulang-ulang banyak. Nanti saya hitung kira-kira berapa kali amanu wa amilus sholihat itu jejer itu berapa kali. Kita belum menghitung, tapi kita coba kayak itu ketemu. Seperti hanya Pak Haji ngajari kita syukuri. Ternyata diulang satu surat Ar-Rahman itu diulangi 31 kali. Maka Pak Haji kan selalu sampaikan harus syukur. Jadi ya nggak boleh yang itu, tapi nikmat jalani syukuri. Apapun syukuri. Ini contohnya. Nah, keyakinan itu dari situ tadi. Amanu wa amilus sholihat. Yakin. Amanu kan yakin kan? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguhnya adalah orang-orang yang siapa? Yang yakin dan beramal soleh. Nah, terjemah bebasnya Pak Haji yang bisa kita termotivasi adalah yakin, pasti, dan berbuat. Tentunya berbuat yang positif. Nah, bahasa Al-Qurannya adalah amilus sholihat, amal soleh. Itu bukan banyak. Jadi pondasinya tetap harus yakin dulu. Kita kerjakan apapun, kalau kita tidak yakin, ambles. Zong. Proyek dikerjain, bukannya untung, utang. Proyek dikerjain, bukannya untung, tagihan macet. Proyek dikerjain, bukannya cair, malah mangkrak. Proyek dikerjain, bukannya untung, malah dipanggil KPK. Lebih gede bayar lawyer ya daripada kita bayar itunya, untungnya. Nah, karena kita dasarnya nggak yakin, selalu digerecokin. Entar ada pemeriksaan nggak ya? Entar ada pemeriksaan nggak ya? Itu jangan diucap, itu kan negatif. Kalaupun ada diperiksa, kan kita kembali lagi ke Allah. Pasti gue aman, pasti gue selamat. Bos, proyek EKTP yang masuk penjara ada gak yang gak masuk penjara? Ada. Lebih banyak yang gak masuk penjara. Padahal sama-sama proyek EKTP loh bos. Proyek Sentul yang mangkrak, apa tuh?
Hambalang. Hambalang. Ada nggak yang masuk penjara? Ada. Yang nggak masuk penjara? Ada juga. Kok gitu Pak Haji? Ya kan pasien RDA ya Bu.